Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Aswandi MPD selaku Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora Provinsi Bengkulu. Bapak, ada sedikit pertanyaan Bapak dari Bengkulu nih untuk Bapak nih. Yang pertama, Bapak boleh nggak sih menceritakan sedikit mengenai bagaimana kita mencari bibit unggul di tengah-tengah masyarakat yang notabene Provinsi Bengkulu sangat luas? Ya, pertanyaan yang mantap ya. Mencari bibit unggul. Kadang-kadang kita berpikirnya terlalu simpel. Pinginnya kita nih juara, prestasi. Tapi kita tidak pernah memahami bahwa prestasi itu berproses. Butuh waktu, butuh pengorbanan, butuh anggaran dan sebagainya. Untuk itu kita harus fokus sekarang ke mencari bibit-bibit unggul. Apa upaya-upaya yang kita lakukan, inovasi yang kita lakukan sekarang untuk mencari generasi-generasi penerus kita, bibit-bibit atlet kita yang ada di Bengkulu ini. Oke. Nah, ada target ke depan nggak Pak untuk Dispora sendiri nih, dari mungkin mencari bibit unggul maupun kita mempush anak-anak supaya bisa lebih mengharumkan nama Provinsi Bengkulu? Ya, tempat atlet itu apalagi bibit adanya di sekolah SD, SMP. Kalau di tingkat SMA itu udah jadi. Nah, rata-rata udah jadi atlet handal. Untuk itu, bagaimana sinergi kita kepada pihak-pihak terkait, ya. Jadi bagaimana pihak sekolah, pihak Dikbud, Dispora juga berkolaborasi dalam membuat suatu ide seperti wajibkan ekstrakurikuler cabang olahraga unggulan yang ada di kabupaten kota masing-masing. Karena prestasi ini tidak bisa dikerjakan oleh pihak provinsi saja. Harus ada keterlibatan dari berbagai pihak. Salah satunya adalah kabupaten kota. Dia juga maksimal kepada pembinaan cabang olahraga unggulan di kabupaten kota tadi. Sesuaikan dengan potensi daerahnya. Misalnya daerah Rajang Lebong, itu potensinya pembinaan cabang olahraga atletik misalnya, karena daerah sana ada pegunungannya. Nah, itu kita maksimalkan betul. Jadikan atletik wajib ekstrakurikuler di SD SMP se-Kabupaten Rajang Lebong. Dipetahkan sekolah-sekolah mana yang bagus untuk dibina. Diiringi juga SDM, para pelatih, para wasit atletik yang memadai. Oke. Kemudian Bapak boleh sedikit mungkin diceritakan, apakah ada pengalaman-pengalaman saat ini yang mungkin dirasakan oleh Dispora maupun para atlet ketika berada dalam suatu kegiatan turnamen? Ya, terakhir kemarin kami mengikuti event di Porwil, Sumatera, Riau, Pekanbaru. Luar biasa perjuangan atlet kita dalam membawa nama baik Provinsi Bengkulu. Di Riau kemarin kita mengikuti 8 cabang olahraga. Nah, dari pengalaman itu anak-anak kita ini betul-betul harus dipersiapkan secara maksimal. Jangan sampai di sana demam panggung secara mental ya. Yang kedua mungkin kualitas gizi yang dimakan selama ini betul-betul berpengaruh di sana ya. Dan nampak sekali kesiapan kita itu kurang kalau tidak didukung atau disupport dari hal-hal yang saya sampaikan tadi. Tapi sebaliknya, kalau kita support maksimal, tidak ada pemikiran-pemikiran tidak di sana, dia fokus kepada menghadapi event-event, mudah-mudahan mereka siap. Memang kemarin ada beberapa atlet kita yang kelelahan ya, seperti Adli yang atlet masih muda kita kemarin, atlet cilik kita, pecatur kita, dia kemarin sempat kelelahan, capek lagi gitu ya, otaknya mungkin nggak lama sampai di Riau, dia langsung bertanding melawan para grandmaster yang handal di sana. Nah, sehingga tidak fokus. Nah, yang kedua mungkin
faktor kesehatan juga, kemarin dia tuh kurang begitu fit, nah itu. Tapi karena agak lelah tadi. Tapi kita sudah berupaya kemarin. Kita kan ada tim dokter, tim kesehatan kita yang memberikan pelayanan maksimal pada anak kita. Nah, mungkin intinya dalam menghadapi event-event, terutama di nasional, harus dipersiapkan sedemikian rupa hal-hal yang terkait dengan kebutuhan perlombaan dan pertandingan. Bagaimana kacamata pandang Bapak terhadap para atlet yang ada di Bengkulu? Bibitnya banyak. Saya berbicara bibit ya. Bibit atlet untuk kita jadikan atlet berprestasi itu banyak. Sekali lagi tempatnya itu ada di daerah, di kabupaten kota, di sekolah-sekolah. Terbukti kemarin kita melaksanakan kejurda atletik yang dilaksanakan minggu lalu di Stadion Semarak Sawolebar. Itu yang datang itu atlet-atlet masih pemula yang belum rata-rata adanya polesan dari para pelatih. Dia hanya mengandalkan kemampuan fisik dia yang ada dimilikinya. Ternyata dia mampu mengalahkan anak-anak yang sudah terlatih. Nah, itu luar biasa. Bibitnya banyak. Tinggal lagi bagaimana kita fokus untuk membinanya maksimal dengan perhatian-perhatian maksimal, terutama perhatian-perhatian terhadap anggaran. Karena sekali lagi apapun yang kita lakukan ini ada kaitannya dengan anggaran. Seperti sarana prasarana yang mendukung. Latihan maksimal itu sarana mendukung, ya. Kayak di PPLP Provinsi Bengkulu, nah itu harus dilengkapi maksimal dengan latihan-latihan alat beban. Ya, fitness center. Nah, latihan kekuatan, kecepatan, kelincahan, nah itu harus didukung oleh latihan-latihan pembebanan yang maksimal. Kemudian Bapak, ada pencapaian Pak yang akan diraih nantinya atau diimpikan oleh Dispora, mungkin akan mengirimkan atletnya hingga tingkat nasional, atau seperti apa pencapaian yang ingin dicapai? Memang peran kita Dispora ini fokus ke olahraga pelajar sebenarnya, pelajar dan mahasiswa. Kalau sudah tingkat umum dan profesional itu ranahnya KONI karena sudah membidangi terfokus kepada olahraga prestasi. Nah, kalau di olahraga pelajar tentunya capaian maksimal kita di Popnas, Pekan Olahraga Pelajar Nasional. Kalau 2023 kemarin kita sudah mengikuti Popnas di Palembang. Alhamdulillah kita sudah memperoleh hasil baik. Binaan kita Dispora yang ada di PPLP Bumi Ayu itu mendapatkan emas dari cabang olahraga atletik. Nah, itu murni yang kita bina selama ini dari beberapa tahun yang lalu, mulai dari bibitnya, kemudian dibina, kemudian uji coba tanding dan sebagainya, ambil hasilnya itu maksimal. Nah, kita berharap muncul anak-anak kita yang lain. Kebetulan namanya kemarin anak itu Andika. Andika itu berasal dari Kabupaten Bengkulu Selatan. Itu anak sekolah kami ambil. Iya. Dan kita bina beberapa tahun di PPLP Bumi Ayu itu, dan alhamdulillah berhasil. Nah, saya harapkan lagi Andika yang lain muncul binaan kita di Popnas yang akan datang. Tapi saya lihat kawan-kawan para pelatih sudah mempunyai strategi bagaimana untuk juara di tahun-tahun yang akan datang. Untuk peningkatan prestasi dari tahun ke tahun sendiri, ini seperti apa Bapak melihat para atlet maupun pembina sendiri? Apakah ada peningkatan atau seperti apa? Memang ada beberapa cabur yang prestasinya bagus, meningkat ya dari tahun ke tahun, dari cabang olahraga beberapa cabur. Cuman memang ada beberapa cabur juga menurun. Akibat mungkin salah satunya pembinaannya tidak maksimal. Jadi misalnya seperti cabang-cabang olahraga bela diri. Seharusnya cabang olahraga bela diri di Bengkulu ini harus lebih berprestasi juga di cabang olahraga lain. Karena apa? Orang tua rata-rata menyuruh anaknya bergabung di perguruan apa gitu ya, di kelompok-kelompok latihan atau dojo apa, itu sanggup dia bayar, kayak taekwondo gitu ya, kayak karate, silat, itu orang tuanya sanggup bayar supaya anaknya dibina di perguruan itu. Nah, tinggal lagi tugasnya pengurus cabur itu melihat, memantau, dipetahkan anak-anak yang punya potensi untuk dibina berprestasi, dicomot. Setelah dicomot, dibina khusus. Apakah namanya TC jangka panjang, TC berjalan.
sehingga dalam menghadapi event-event ke nasional itu betul-betul siap. Nah, yang terjadi pada saat ini, anak-anak itu dibiarkan latihan sendiri-sendiri di kelompoknya, di klubnya masing-masing, di perguruannya masing-masing, tidak dibina khusus. Pas ada event mau berangkat, hanya ada seleksi. Setelah seleksi baru berangkat. Artinya, tidak begitu masa anak ini dibina maksimal menuju prestasi tadi. Hanya mengandalkan ke perguruan-perguruan ini tadi. Nah, seharusnya betul-betul dibentuk namanya, ya ada namanya TC berjalan kah atau binaan khusus kah namanya, sehingga ya betul-betul siap anak ini. Ya, jadi berpikirnya jangka panjang, bukan hanya jangka pendek. Jadi diharapkan ada pembinaan khusus, bukan hanya sekedar saat turnamen dekat baru diseleksi, tapi sudah dari jauh-jauh hari Benar. untuk anak-anak ini sendiri. Benar. Nanti Bapak ada harapan atau mungkin apa yang disampaikan kepada para atlet menjelang detik-detik PON 2024 ini? PON 2024 pasti dilaksanakan mudah-mudahan ya. Bengkulu saya melihat ada beberapa yang lolos PON. Tentunya bukan hanya mengejar lolosnya saja, mempersiapkan segala sesuatu di lain hal itu hingga dari sekarang. Jadi betul-betul dari sekarang harus siap apa yang harus dilakukan supaya maksimal di hari H. Tentunya bentuk pembinaan khusus tadi, TC jangka panjang atau TC berjalan, kolaborasi antara pemerintah, KONI, Pemprovnya, pihak swasta dalam mencapai prestasi puncak di PON ini. Kalau hanya mengandalkan pemerintah saja itu berat, karena pemerintah sekali lagi tugasnya banyak, bukan hanya sektor olahraga saja, sektor lain dia harus pikirkan. Berarti bergandeng tangan bagaimana berprestasi di PON. Dan kita harapkan segera KONI menginventarisir cabur-cabur yang punya potensi juara di PON nanti. Yang lolos ini kan misalnya ada 10 cabur atau ada 10 atlet yang punya potensi juara emas, itu segera dirangkul, dikumpulkan apa yang harus kita lakukan sehingga emas kita dapat, dan berikan perlakuan khusus pada mereka. Tadi bentuknya apakah ada uang sakunya, apakah ada mungkin untuk gizinya dan sebagainya, sehingga betul-betul pikirannya itu tidak ada terganggu lagi para atletnya. Mulai Januari 2024 dia push latihan terus maksimal. Otaknya bagaimana emas di PON 2024.